Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDT Alamana, Sunter Agung, Jakarta Utara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam kelas 1 bab 14. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-14, yaitu membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan meninggikan derajat Nabi Idris serta menyebut namanya dalam Al-Qur'an. Nabi Idris merupakan nabi yang penyabar, orang saleh dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Meskipun pada saat sedang sibuk, tapi tetap hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu teladan dari sikap Nabi Idris yang harus kita contoh, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Meskipun dalam keadaan sibuk, beliau selalu berzikir dalam hati, selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris seorang nabi yang gagah berani. Banyak diceritakan bahwasanya Nabi Idris mempunyai fisik yang sangat kuat. Beliau termasuk salah satu nabi yang gagah dan berani, mempunyai keberanian. Tentu beliau memanfaatkan keberanian ini, fisiknya ini untuk apa? Ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki fisik yang kuat serta keberanian yang sangat hebat, memiliki sikap yang gagah berani, maka beliau gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris gunakan kekuatannya untuk berdakwah, mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris gunakan kekuatannya untuk memerangi orang-orang yang durhaka. Nabi Idris gunakan kekuatannya untuk orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang-orang yang lemah. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki saat ini, kita gunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Idris memiliki fisik yang sangat kuat, gagah berani, maka keberanian Nabi Idris digunakan untuk berdakwah. Digunakan untuk berdakwah, untuk mengajarkan ajaran Allah, untuk mengajak umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Rasul, jika kita melihat kemungkaran maka kita rubah kemungkaran itu dengan tangan kita atau dengan kekuatan kita. Sampai akhirnya kalau masih tidak mampu sampai dengan fabi qalbi. Maka kalau memang kita sudah melakukan dakwah berbagai macam cara namun tetap tidak diterima, kita tinggal doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah. Nabi Idris memanfaatkan kekuatannya ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Idris juga seorang yang pandai atau pintar. Beliau rajin belajar. Nabi Idris belajar ilmu pengetahuan
mempelajari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam. Nabi Idris juga termasuk orang yang pertama pandai menulis dengan pena. Jadi orang yang pertama pandai menulis dengan pena yaitu Nabi Idris. Selain itu beliau juga bisa membaca dan berhitung. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau bisa menjahit baju. Bisa menjahit baju. Juga menggunting dan menjahit karena ia tekun belajar. Apapun. Nabi Idris selalu belajar. Selalu ingin tahu tentang segala hal. Sehingga termasuk golongan hamba Allah yang pertama kali menulis dengan pena. Pandai membaca dan menghitung serta menjahit baju. Berikutnya Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Idris ingin melihat alam gaib, kemudian menyampaikannya kepada malaikat bahwasanya dia ingin melihat alam gaib dan ternyata keinginannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah. Diangkatlah Nabi Idris. Ada sebuah kisah bahwasanya Nabi Idris pernah merasakan bagaimana hidupnya di surga. Ya, pernah merasakan bagaimana hidupnya di surga meskipun beliau belum meninggal atau meskipun beliau belum saatnya untuk ke surga, tapi pernah merasakan surga. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi ada banyak kisah, ada banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah para nabi. Salah satunya kisah Nabi Idris yang memiliki fisik yang kuat, maka fisiknya itu digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempunyai keberanian, maka kita gunakan keberanian itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah singkat Nabi Idris, orang pertama yang bisa menjahit, orang pertama yang bisa menulis dengan pena, orang pertama yang bisa berhitung dan membaca. Kita sebagai pelajar, sebagai murid, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Jangan pernah bosan untuk terus menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi umat muslim dan muslimat. Oleh sebab itu, kita sering dengar pepatah long life education. Teruslah belajar. Karena belajar tidak akan pernah selesai. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya belajar itu tidak akan pernah ada ujungnya. Karena dimulai dari kita dalam perut atau dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita sudah diajarkan bagaimana caranya hidup di dalam rahim. Kemudian kita lahir sampai bahkan kita sampai liang lahat pun kita dianjurkan untuk terus belajar. Berhentinya kapan? Setelah kita menemui ajal kita baru kita berhenti belajar di alam dunia ini. Setelah itu akan kembali ke alam yang lain. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.